Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dzikron. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan UIN Salatiga, bidang studi Al-Quran Hadis. RA atau P5, alangkah baiknya dan itu sudah menjadi keharusan kita untuk mewujudkan atau mengimplementasikan rasa iman kita, rasa takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ahmad Nafi Halim hadir. Mbak Farihatul Hasanah lompat. Mas Rosihan Maulana. Penggundulan hutan. Contohnya seperti pembakaran hutan. Di dunia sudah banyak pembakaran hutan. Jadi kita harus melestarikan hutan sebaik mungkin. Seperti apa? Jelaskan enggak apa-apa. Mbak Ravalina ada. Kok enggak mau di syuting kok? Ini dah. Ayo deh. Banyaknya polusi udara. Mas. Banyaknya polusi udara karena adanya asap-asap dari kendaraan-kendaraan, pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Oke, monggo tepuk tangan untuk Mbak Media. Contoh yang lain. Ya, jelaskan. Banjir diakibatkan karena tidak adanya tanaman, berkurangnya tanaman, sampah yang menyumbat saluran air, dan sebagainya. Keterbuan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Penebangan hutan, ya, penebangan hutan liar secara liar dan pencemaran lingkungan, pencemaran laut dan sebagainya. Bersama menanam jagung di kebun kita, ambil cangkulmu, ambil panggulmu, kita bekerja tak jemu-jemu, cangkul yang dalam, menanam jagungku tanam, supaya subur, tanamkan benih dengan teratur, lebat buahnya bagi semua. Cangkul aku gembira menanam jagung di kebun kita. Kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita, ambil cangkulmu, ambil panggulmu, kita bekerja tak jemu-jemu, cangkul yang dalam, menanam longgar jagungku tanam. Supaya subur, tanamkan benih dengan teratur, lebat buahnya kan berguna bagi semua. Cangkul aku gembira. Pon. Mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Itu nggak bisa juga nonton acara. Nyatanya ini juga bakal sempurna.
hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih hilang, dan pastinya napas kita semua jadi susah karena hutan ngasih udara supaya kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ini fakta. Kalau bukan kita semua, banyak negara yang mencoba kayak raja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita masih beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara yang hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya ada juga ancaman tersembunyi bagi masa terbaik kita untuk kuliah di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah miliar pohon yang ditebang. Kalau penambangan dari kebakaran ini nggak langsung kita ubah 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan yang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti berproyek buat menjaga solusi biar api tidak melahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun kita udah ikut membantu. Pastinya yang bisa kita lakukan adalah banyak info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar mengenai kebakaran hutan dan lain. Follow media sosial organisasi-organisasi atau di tempat yang jenengan ya. Kerusakan misalkan sering rob, sampah banyak, lalat banyak, panas, sesuatu yang tidak nyaman di lingkungan kita, itu alasannya apa? Terus nanti diberikan solusi. Misalkan di kita kemarin karena kita panas, kita berusaha untuk menanam pohon ataupun menanam tanaman. Dengan tulis permasalahan atau problem identifikasi masalah terkait dengan lingkungan yang rusak, yang negatif, yang harus kita jaga biar berkelanjutan. Misalkan tadi kayak sumur ternyata sudah baunya tidak enak, pencemaran. Misalkan lagi terkait dengan ini selokan itu rata-rata kan banyak banjir, banyak sampah lah. Yang harus dilakukan apa? Sambil diberikan gambar gambar kerusakan lingkungannya apa, dijabarkan dulu kerusakannya ini, solusinya ini, terus gambar. Nggak usah gambar, nggak usah gambar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya nggih mohon mboten. Yang mau gambar nggak apa-apa gambar. Sudah Bapak sambil ngarahkan. Jenengan mau ambil problem apa? Nulis problem apa? Panas, kantor sari itu panas ya. Gak ada tanaman, pinggir jalan raya. Nah, okay. Selokan banjir gak? Enggak. Berarti udara, bising, polusi udara, dan polusi suara. Geneng apa Mbak? Atau diman nggak apa-apa, diman di asramanya jenengan permasalahan lingkungan. Ya sering banjir ditulis nggak apa-apa. Diman juga nggak apa-apa. Diman boleh, di rumah boleh, secara umum boleh. Permasalahan lingkungan, problem. Kalau mau digambar permasalahan, identifikasi masalah lingkungan yang rusak apa? Ya masalah. Permasalahan lingkungan, lingkungan hidup gak nyaman, panas, dan solusinya. Pengen mau urungi nggak bisa Mas. Mas Fari, buat nih betul apa? Aksi
digunakan yaitu dengan memilih bibit keras dan lunak. Contoh tumbuhan keras yaitu biji, angge, dan kayu putih. Sedangkan tumbuhan lunak itu tumbuhan yang bersifat sayur atau buah. Contohnya cabai, bunga hias, sayur, dan lain-lain. Penutup, Pak. Terima kasih. Refleksinya ada nggak? Penutupnya. Sekian, terima kasih. Demikian laporan proyek ini saya buat dengan penuh penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Cabai. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perencanaan jenis dan nama. Langkah-langkah atau strategi. 1. Penyiapan lahan bertempat di belakang sekolah Mandemak. Langkah-langkahnya adalah 1. Mencabuti rumput dan membersihkan lahan. 2. Menggali lahan untuk media tanaman. 3. Tanam tanaman pada media yang sudah digali. Pemilihan bibit, yaitu memilih bibit yang unggul dan berkualitas. Media tanam yang digunakan adalah yang subur. Pancasila. Perencanaan. Tanaman yang dibudidayakan pada proyek ini adalah tanaman kangkung. Media yang digunakan adalah media tanah, bibit, tanaman cabai dan kangkung, pupuk dan pot. Lokasi penanaman di depan kelas. Langkah-langkah atau strategi. Pilihlah jenis bibit yang akan ditanam. 2. Siapkan pot, lalu isi dengan media tanam sepertiga bagian. 3. Masukkan bibit ke dalam pot. 4. Atur posisi bibit tepat di tengah dan tegak. 5. Tambahkan media tanam di sekitar pangkal bibit tanaman. 6. Siram hingga basah dan letakkan bibit di tempat yang terbuka dan teduh. Evaluasi. Evaluasi dilakukan pada setiap pengamatan, misalnya kesuburan tanah, tanaman, terserang hama penyakit atau tidak. Pelaksanaan proyek ini dilakukan pada setiap pengamatan tanaman kangkung dan cabai tentang pemeliharaan tanaman serta pengamatan hama, gulma, dan penyakit kemudian didokumentasikan. Penutup. Budidaya tanaman kangkung dan cabai dapat tumbuh subur pada media pemupukan dan intensitas cahaya yang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Tanaman tahibuya. Tahibuya adalah pohon yang menarik perhatian dengan keindahan bunga yang mencolok dan anggun. Tahibuya menjadi salah satu pohon bunga populer ditanam di berbagai negara tropis dan subtropis. 2. Tanaman jambu kristal. Jambu kristal adalah varietas jambu biji yang sekarang banyak digemari masyarakat Indonesia. Jambu kristal mempunyai bentuk bulat atau agak lonjong dengan gelombang, ada juga yang rata tergantung varietasnya. Media yang digunakan: 1. Cangkul, 2. Air, 3. Pupuk, 4. Kayu, 5. Tanah. Lokasi penanaman di belakang Mandemak. Penutup. Demikianlah langkah-langkah strategis. Kami memilih penanaman pada pot dan meletakkan di depan kelas dengan memilih bibit juga media tanam yang dijamin kualitasnya. Menanam dengan penuh kesabaran dan ketekunan, juga saling merawat tanaman dengan teratur dan kondusif. Penutup. Demikianlah harapan ini dibuat dan semoga bermanfaat. Dengan memohon permintaan maaf apabila terjadi kesalahan laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggunakan botol lokasi penanaman belakang borderi. Waktu penanaman 10-30 sampai selesai. Langkah-langkah strategi. 1. Memilih benih yang berkualitas. 2. Memulai penyamaian. 3. Pemindahan ke media tanam. 4. Mulai perawatan tanaman cabai, penyiraman, memberi pupuk atau sinar matahari yang cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir di lingkungan madrasah tersebut terjadi akibat hujan yang sangat terus-menerus dan menimbulkan banjir. Banjir tersebut juga diakibatkan oleh saluran atau selokan di sekitar Mandemak yang tersumbat. Maka demikian, hujan yang sangat lebat akan mengalir di saluran atau selokan Mandemak dan menuju ke daerah saluran yang tersumbat.
maka air yang mengalir akan menyebar di area Mandemak dan banjir pun terjadi yang diakibatkan oleh masalah tersebut. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu mengajak atau mengadakan kegiatan gotong royong siswa Mandemak untuk membersihkan selokan atau saluran yang tersumbat akibat sampah yang menyumbat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak stabilnya udara. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah kebakaran hutan, banyak-banyaknya asap motor dan asap pabrik, penebangan liar, penyalahgunaan kekayaan alam yang ada, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan, asap motor, dan asap pabrik menyebabkan polusi udara, sehingga merusak sistem pernafasan bagi makhluk hidup. Penebangan liar mengakibatkan hutan gundul dan berkurangnya pohon-pohon yang berperan penting sebagai paru-paru dunia, yang mengakibatkan ketidakstabilan udara yang sejuk dan asri. Penyalahgunaan kekayaan yang ada, seperti menjadikan lahan-lahan seperti hutan, sawah, dan lainnya untuk membuat rumah, permukiman, pabrik, infrastruktur, dan lain sebagainya, dengan berkurangnya lahan-lahan tersebut menyebabkan kekurangan udara yang asri. Agar lingkungan tetap segar dan asri, maka kita harus melestarikan dan menjaganya dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman massal agar bertambahnya tumbuhan yang membuat udara segar. Kemudian melakukan tebang pilih dan tidak asal-asalan menebang pohon, mengurangi asap-asap dengan mengendalikan penggunaan kendaraan, tidak membakar hutan secara sembarangan yang mengakibatkan dampak buruk seperti kerugian pada kesehatan, perekonomian, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari yang ringan hingga yang parah dan bahaya. Gas dan partikel berbahaya di udara berasal dari berbagai sumber. Penyebab polusi udara. Biasanya polusi udara berasal dari asap kendaraan, asap pabrik, hingga asap pembakaran kayu atau hutan. Cara mengurangi polusi udara. Meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, merawat mesin kendaraan secara rutin, menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau bersepeda, membuat taman di halaman rumah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan gundul disebabkan oleh aktivitas manusia yang sifatnya merusak alam, seperti penebangan liar. Penebangan liar biasanya dilakukan untuk membuka lahan baru oleh tangan-tangan manusia dan untuk menjual kayu secara ilegal. Biasanya penebangan liar tersebut dilakukan tanpa adanya reboisasi. Cara untuk mencegah banjir adalah dengan melakukan tebang pilih atau menebang pohon yang sudah tua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, tidak membakar lahan hutan, dan memberi sanksi yang berat bagi orang yang merusak hutan agar orang itu tidak mengulanginya lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi permasalahan lingkungan dan solusinya. Kekeringan. Kekeringan merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau melanda. Secara umum, kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Faktor penyebab terjadinya kekeringan antara lain curah hujan di bawah normal, konsumsi air yang berlebihan, berkurangnya pepohonan. Solusi agar tidak terjadi kekeringan saat kemarau tiba adalah menciptakan embung, melakukan reboisasi dan penghijauan, menghemat penggunaan air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan proyek P5 PPRA, yaitu merawat tanaman. Berikut ini adalah teman-teman kita, saudari-saudari kita yang sedang merawat tanaman dari gulma, rumput-rumput. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan penanaman beberapa pohon, yaitu pohon cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 10-3 akan mewawancarai salah satu anggota dari kami. Halo, saya akan mewawancarai untuk agenda hari ini. Bagaimana agenda hari ini dan cuaca hari ini? Mencari cinta. Agenda hari ini adalah tentang penanaman dan cara merawat tanaman. Halo, saya akan mewawancarai berdiri. Saya akan mewawancarai kalian untuk menanyakan agenda hari ini dan cuaca hari ini. Agenda hari ini adalah kita melanjutkan PP5 RA2. Cuaca hari ini cukup bagus, cukup panas dan membuat kita semangat. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kalau kata kita, tujuan tersebut adalah untuk terjadinya mencegah banjir, menambahkan kadar air agar sejuk dan menyerap kadar air yang berlebihan, menghindari banjir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita ketika menanam tumbuhan atau tanaman itu sebenarnya adalah bagian dari sedekah kita terhadap anak cucu kita, terhadap generasi setelah kita. Karena bagaimanapun dengan menanam tanaman ataupun tumbuhan itu akan banyak memberikan manfaat kepada generasi kita dan merupakan praktek dari gaya hidup berkelanjutan. Cukup sekian pembelajaran P5 PPRA pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh saudari Agisna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.